Baik, Bapak Ibu silahkan, saya jadi MC. Ah, Silakan angkat tangan bagi yang ingin bertanya. Saya akan jawab kalau saya bisa jawab, kalau belum bisa jawab nanti jadi PR buat saya untuk menjawab. Iya. Untuk pertanyaannya boleh tentang itinerary tadi yang telah dijelaskan, kemudian dalil fikih tadi yang mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan, boleh disampaikan Bapak Ibu. Ya, kalau tidak sekarang nanti bisa menyusul di belakang misalkan. Seperti tadi ya, sebisa mungkin Bapak Ibu, apa yang menjadi ganjalan pertanyaan kita harus harus tuntaskan ya. Saya dan Ustadz bukan peramal yang bisa membaca pikiran Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang tadi ada kebingungan, silahkan tanyakan melalui lisan maupun lewat tulisan via WhatsApp ya, supaya kita sama-sama memiliki ketenangan dan kenyamanan selama perjalanan nanti. Masya Allah. Silahkan. Alhamdulillah, sudah ada penanya pertama. Mic-nya ya. Baik. Ya. Silakan. Nanti Siap. Ada 3 orang tadi yang penanya ya. Nanti ya. Silakan Pak. Pak Yus. Baik, maaf saya nggak berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini berkaitan dengan ibadah yang akan kita laksanakan, ibadah haji. Jadi saya suka bingung, ada sedikit ragu gitu mengenai walimatus safar. Jadi di sini beberapa sebagian orang menyatakan walimatus safar itu diadakan. Sebenarnya itu hukumnya apa dan tujuannya untuk apa? Walaupun tadi sedikit Pak Ustadz yang dari Bandung tuh sudah memberi informasi, cuman belum gamblang gitu loh penjelasannya. Minta tolong dijelaskan. Itu aja kira-kira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kita tampung dulu boleh? Oke, sekarang yang kedua disilahkan Ibu Susi, monggo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustadz. Pertanyaan saya ada 3. Yang pertama adalah mengenai dam. Tadi dijelaskan oleh Pak Ustadz bahwa untuk jaga-jaga ada mungkin ibadah kita yang kurang, terus kita ya diharuskan ya dalam tanda kutip ya Pak Ustadz ya, diharuskan membayar dam untuk menjaga-jaga kalau ada yang kurang. Nah, pertanyaannya dam itu berapa rupiah Pak Ustadz? Itu mungkin yang pertama, siapa tahu mungkin kita bisa menyiapkannya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah mengenai hukum pakai sendal dalam masjid Pak Ustadz. Karena sering kita lihat banyak orang tawaf, orang sa'i, itu ada juga yang pakai sendal Pak Ustadz. Baik itu di masjid Masjidil Haram maupun di Nabawi. Itu mungkin yang kedua. Terus yang ketiga adalah bagaimana hukum umroh berkali-kali Pak Ustadz dalam satu kali safar. Karena saya juga pernah mendengar penjelasan salah seorang Ustadz bahwa melaksanakan umroh dalam satu kali safar itu hukumnya cukup satu kali saja, tidak diulang-ulang. Boleh diulang tapi harus kembali dulu ke tempat asal, seperti itu. Mungkin itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu Susi, 3 pertanyaan diborong. Oke, silakan Pak Iim. Oh, Bu Anita dulu. Sana notes. Kalau saya pertanyaannya tentang tarwiyah itu ya Pak. Ya. Karena kan itu kan termasuk dalam sunnahnya juga yang dilakukan oleh Nabi pada hari ke-8 itu adalah melakukan di Mina itu di hari tarwiyah. Apakah semua tidak melakukan hari tarwiyah itu atau bagaimana ya hukumnya kalau misalkan kita tidak
pakai tarwiyah itu hukumnya apakah kita juga harus bayar dam atau misalkan bagaimana gitu? Maksudnya kendalanya di mana sehingga kita nggak bisa, ataukah mungkin bisa kita sendiri di sana, tapi atau bagaimana? Secara teknis sih saya kurang paham tadi pada saat terus kemudian diambil keputusan tidak ada tarwiyah itu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Anita, kami note. Sekarang Pak Iim, silakan. Makasih banyak Ustadz Ihsan, Ustadz Haris ya, Haris atau Paris? Paris ya, Ustadz Faris. Paris sebelahnya London itu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami coba bertanya terkait ada dua mungkin ya pertanyaan saya. Pertama tentang kan kita kan menggunakan haji tamatu ya, otomatis ada dam tamatu di mana kita melakukan umroh dulu baru kemudian beberapa saat kemudian kita berhaji. Nah, mohon izin hanya bertanya nih, ketika kita melakukan rukun haji ini kan berarti ada prosesi ya, prosesi umroh lagi ya, maksudnya seperti ihram, tawaf, sa'i, tahallul lagi ya, ada double. Kita tuh mengerjakan pekerjaan yang sama kecuali wukuf kan gitu ya. Setelah jadi kita umroh, datang dari Madinah, kita mikot di Bir Ali, nyampe ke Makkah. Insya Allah ada 2 hotel nanti ya yang disiapkan oleh Almira, yang berarti kita melakukan umroh dulu, ya kan? Kemudian beberapa saat kan kalau menurut jadwal itu kedatangan kita tanggal 2 Juni ya masuk Mekah. Kemudian kita tanggal 12-an Juni melakukan persiapan haji gitu ya. Berarti melakukan pekerjaan yang sama. Bukan berarti saya komplain, bukan, cuman memastikan aja. Itu pertama. Yang kedua terkait badal haji. Ya. Misalnya ada di antara kita nanti setelah menghajikan diri sendiri ingin menghajikan orang tua yang sudah tidak ada gitu ya, misalnya seperti itu. Nah, mungkin saya salah pemahaman bahwa orang yang melakukan badal haji katanya harus sudah melakukan haji duluan gitu ya untuk dirinya sendiri, baru bisa membadalkan orang lain, kurang lebih kayak gitu. Nah, mengingat bahwa prosesi haji ini kan mungkin yang paling utama itu bukan, maksudnya adalah wukuf ya, wukufnya gitu ya, rukun haji yang mungkin agak sulit untuk dilakukan berkali-kali kan gitu ya. Nah itu mungkin ada tips and trick ya, saya yakin karena di sini juga udah ada niatan dari beberapa orang gitu ya, pengen membadalkan haji mungkin yang orang tuanya yang sudah tidak ada gitu ya, itu kan akan menjadi luar biasa. Nah ini mohon gambarannya nanti tips and triknya sehingga kami sebagai anak gitu ya bisa mungkin membadalkan haji orang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cukupkan dulu ya. Ini sudah ada 7 pertanyaan. Ini berkaitan dengan nanti kita lakukan bersama, bukan berarti yang ditanyakan hanya dijalankan oleh yang bertanya ya Bapak Ibu ya. Pertama, Ustadz Walimatus Safar, bagaimana hukumnya? Dari Pak Edo. Monggo Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mesti faham ya. Dalam agama itu ada perkara-perkara sawabit yang tidak bisa diganggu gugat, ada perkara-perkara yang mutaghayyirat, berubah dengan perubahan zaman gitu ya. Kemudian ada juga hal yang berkaitan dengan budaya. Walimatus safar itu di dalamnya apa? Di dalamnya adalah memberi makan. Di dalamnya adalah sedekah. Sedekah itu di antara fungsinya adalah untuk menolak bala. Juga ketika mengumpulkan orang-orang lebih mudah untuk meminta maaf kepada mereka. Maka para ulama menyebutkan bahwa walimatus safar itu dia bukan wajib, dia juga bukan sunnah,
tapi dia boleh. Hanya sifatnya boleh. Ya. Jadi niatkan untuk perkara-perkara baik yang tadi. Supaya kita ketika pergi haji itu kan berharap ampunan dari Allah, maka kita harus bersih dulu dari orang lain. Imam Nawawi menyebutkan ini ya dalam At-Tahdzib secara khusus bahwa bukan disunahkan. Adalah hal yang baik, ya, minal hasan, satu yang baik seseorang ketika datang dari safar gitu ya, melakukan jamuan. Lalu dia bercerita tentang apa yang sudah dia lakukan saat safar itu. Ini tentu saja konteksnya setelah safar. Tapi berarti sesuatu yang tidak diatur oleh agama pada perkara-perkara yang bukan ibadah mahdhah, maka itu boleh. Asal jangan menganggap ini ibadah. Satu. Menganggap dia sebagai bagian dari rangkaian ibadah haji, kalau tanpa itu tidak afdal. Tidak sama sekali. Sama saja. Ya. Yang kedua adalah tidak berlebih-lebihan. Yang ketiga adalah tidak memberatkan. Banyak orang yang kemudian merasa berat karena kebiasaan seperti itu, padahal itu bukan dari agama. Jadi dia hanya boleh saja, Bu. Jadi nggak ada larangan. Silakan saja. Ini berkaitan dengan walimatus safar untuk haji. Ini pertanyaan pertama. Terus apa yang punya saya? Pertanyaan yang bisa saya jawab masih sama. Masya Allah. Oke. Terus konsep dam, Ustadz, apakah memang harus ya kita untuk jaga-jaga untuk melindungi kesempurnaan haji membayar dam, atau memang kalau kita merasa yakin kayaknya nggak ada yang dilanggar gitu, apakah tetap harus bayar dam atau bagaimana, Ustadz? Iya. Ini dam karena melanggar ya. Dalam hukum agama itu, perhatikan ini penting, ini berlaku untuk semua nih. Dalam agama saya ini gak enak berdiri karena pakai sendal ya. Kunci saya ketinggalan di dalam di dalam kamar. Dalam hukum itu ya, al aslu baqaun makana ala makan. Sesuatu itu tetap dihukumi seperti sedia kala sampai ada ketentuan baru. Misalnya begini. Kita harus ikut dari asal seperti apa. Kita yakin sudah berwudu. Tiba-tiba berjalan waktu, mau sholat, kita ragu. Sudah batal apa belum? Paham? Perhatikan. Yang Anda ragukan itu adalah Anda sudah batal apa belum. Berarti berwudunya Anda yakin. Tadi Anda berwudu. Asal orang berwudu itu belum batal, maka hukumnya belum batal. Tapi kalau Anda ragu, sudah berwudu apa belum? Belum. Sebab asal manusia itu ketika lahir berwudu apa enggak? Enggak. Asal manusia setelah dia batal, setelah dia buang air, dia langsung suci atau harus wudu dulu? Harus wudu dulu. Jadi asal kita ini tidak dalam keadaan suci. Tidak dalam keadaan punya wudu. Jadi kalau ragunya sudah wudu apa belum? Belum, kembali ke asal. Tapi kalau kita yakin sudah wudu, tapi ragu udah batal apa belum? Asal orang sudah berwudu itu belum batal. Jadi kalau ada dua orang, contoh yang kedua, kalau ada dua orang yang datang ke hakim bersengketa, yang satu berkata, si fulan, si A punya hutang kepadaku. Si A bilang, tidak, aku tidak punya hutang kepada dia. Dan si B tidak bisa memberikan bukti, maka hakim wajib mengikuti kata-kata keterangan dari si A. Sebab asal manusia itu bebas hutang. Paham ya? Asal, kembali ke asal. Tapi kalau si B berkata, si A belum bayar hutang, terus A bilang, sudah, saya sudah bayar hutang kepada dia, dan dia tidak dapat memberikan bukti, maka yang diambil adalah kata-kata si B. Sebab asal orang yang berhutang itu memang belum bayar. Paham? Jadi kembali ke asal. Begitu juga dalam pelanggaran-pelanggaran selama kita melaksanakan ibadah haji nanti. Asalnya seseorang itu tidak melanggar. Jadi jangan sampai kita udahlah nyembelih aja daripada takut ada yang melanggar. Jangan. Itu sesuatu yang justru menyalahi syariat. Itu termasuk dalam ghulu. Berlebih-lebihan dalam beragama dan itu mencelakakan umat-umat terdahulu. Jadi
memang harus benar-benar yakin kita sudah melanggar, baru kita membayar dam. Sama seperti ragu saja. Kita kalau sudah melempar jamarat, yakin sudah 7 kali, batu masih ada 1, udahlah lempar lagi 1 lagi, nggak usah. Kecuali Anda ragu, udah 7 apa belum ya? Maka lempar 1 lagi. Tapi kalau sudah yakin sudah sah, walaupun ternyata keliru. Sebab ya keyakinan itu tidak bisa dihapus dengan keraguan. Al-yakin la yuzalu bisyak. Harus begitu ya. Nah, ini dalam urusan dam tadi. Tapi berapa uang yang harus disiapkan tahun ini saya nggak tahu Mas Ihsan. Baik, izin menjawab Bapak Ibu. Baik. Kalau biaya dam biasanya kami mengestimasikan sekitar $250. Itu nanti berkaitan dengan pengumuman resmi dari Kementerian Haji. Biasanya kalau tahun lalu itu di angka 600 rial ya Bapak Ibu, atau sekitar 2, sekian. Terus nanti ada biaya jasa untuk mutawib yang mengeksekusi atau mengantar dan lain sebagainya. Nanti kita akan sampaikan lebih detail berkaitan dengan biaya dam sesuai dengan ketentuannya nanti. Khawatirnya kita nentuin 300 tapi tahunya di sana lebih mahal kan, itu juga enggak ini ya. Jadi estimasikan Bapak Ibu mempersiapkan kurang lebih sekitar 250 USD ya, atau sekitar kalau dolar sekarang berarti 4 juta ya, sekitar 4 juta Bapak Ibu. Ya. Itu Terus maaf Mas Ihsan, saya tambah. Oke, silakan. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan itu kan memang pelanggaran-pelanggaran karena sengaja. Jadi ada kaidah dalam agama begini. Yughtafaru bihi dhamnan ma la yughtafaru bihi qasdan. Sesuatu yang terikuti itu diampuni, tetapi sesuatu yang memang disengaja itu tidak dimaafkan. Contoh. Di dalam buah duren terdapat alkohol. Tapi tidak ada orang yang makan durian itu karena ada alkohol di situ. Namun kalau kita mau tetap makan durian, kita tidak bisa memisahkan alkohol yang ada di dalamnya. Maka makan alkohol, kandungan alkohol yang terkandung di durian itu diampuni. Paham ya? Dimaafkan. Sebab nggak ada orang udah mau mabuk makan durian, nggak ada yang begitu. Tapi kita nggak bisa, sama dengan makan tape, itu ada alkoholnya. Tapi kita makan sate nggak makan tape, nggak bisa memisahkan alkohol dari dia. Tapi tidak ada orang bersengaja makan tape itu untuk itu. Tapi kalau memang dia menjadi air yang memang dibuat untuk arak, itu tidak boleh. Berarti memang qasdan, memang bermaksud sengaja untuk mabuk, itu nggak boleh. Walaupun tidak mabuk. Ya, apa relevansinya untuk kegiatan haji? Misal, saya mengambil pendapat misalnya menggosok gigi pakai odol ketika ihram tidak masalah sama sekali. Atau Anda mencuci pakai sabun cuci tangan karena banyak kuman di situ tidak masalah sama sekali. Sebab tidak ada orang yang sengaja mencuci tangan itu untuk ngambil harumnya seperti parfum, tidak. Tapi fungsi utamanya adalah mencuci, membasuh kuman, menghilangkan kuman. Tapi kita tidak bisa memisahkan harumnya itu dengan situ. Tapi kalau Anda bicara tentang lebih hati-hati Ustadz, itu hal lain. Al-ihtiyat huwa taqwa. Kehati-hatian itu bagian dari takwa. Tapi Anda nggak boleh bilang itu haram. Begitu juga fungsi odol. Ya, nggak ada orang sengaja untuk fungsi parfum ya, mengharumkan dari odol. Tapi memang untuk membersihkan. Maka formula yang ada di dalamnya itu untuk membersihkan lebih kuat daripada sekedar bau. Tapi ada produk yang memang untuk jaga-jaga itu sudah disediakan. Di hotel-hotel di Mekah itu rata-rata sabun apanya itu tanpa aroma itu. Tapi tetap ada bau tetap. Ya, dan tapi itu bukan harum bukan. Di Indonesia ada. Wardah mengeluarkan itu, Kaf mengeluarkan itu ya. Nah, jadi misal saya mohon maaf bilang merek gitu, nggak apa-apa lah. Tapi karena kita nggak boikot, begitu. Aman. Nah, begitu juga misalnya kita nyisir rambut.
nyisir rambut, ada orang yang selama haji itu takut nyisir rambut. Kenapa? Nanti rambutnya rontok. Anda sengaja apa tidak merontokkan rambut? Kita kenapa beli sampo anti rontok, ya kan? Bikin vitamin untuk rambut. Karena nggak mau rambut kita rontok. Kalau sengaja nyabut kena. Kalau memang Anda niatnya untuk menyisir rambut, biar rapi karena itu bagian dari Islam. Terus ada 1-2 rambut yang kena, nggak kena dam. Karena Anda bukan bersengaja untuk mencabut rambut. Yughtafaru bihi dhamnan ma la yughtafaru bihi qasdan. Kaidah usul fikih itu dari dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu ya. Jadi ihtiyat itu bagian dari ketakwaan, lebih hati-hati dan ya kita semua nanti sama-sama berikhtiar ke arah sana Bapak Ibu. Baik Ustadz, hukum pakai sendal dalam masjid, Ibu ya, Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Kalau misalkan Bapak Ibu setiap mau memasuki masjid itu pasti kita diminta untuk melepas sendal, ya. Terakhir pas 2 hari kemarin juga sama Bu. Jadi biasanya ada askar, ya. Itu mereka melihat kita posisinya seperti apa. Kemarin saya sempat bukan ditolak ya, nggak boleh masuk Bu karena bawa tas gendong gede. Jadi kalau bawa tas gendong gede itu nggak boleh masuk. Jadi disuruh di luar katanya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita jaga dan itu. Nah kecuali sendalnya itu sendal yang bersih Bapak Ibu. Kalau memang untuk tawaf biasa kan ada sendalnya. Jadi ada beberapa kondisi di antara kita yang mungkin harus pakai sendal karena kalau nggak pakai sendal kram atau sakit kaki dan lain sebagainya. Nah itu disilahkan nanti membawa sendal khusus yang bersih. Jadi jangan juga sendal kotor yang dibawa nanti dilihatin. Kadang-kadang sendal bersih pun kita bisa aja dilihatin sama orang lain, Ibu. Wih kok di dalam pakai sendal dan lain sebagainya. Tapi ya selama itu bersih dan memang diperuntukkan untuk ibadah kita, itu juga nggak jadi masalah dan nggak jadi soal. Saya tambahkan sedikit. Saya dengar ya seorang ulama ketika ditanya tentang hal ini. Secara adab memang kalau kita baca ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa supaya masuk ke altar di Gunung Saina di mana dia berbicara dengan Allah, itu Allah berfirman, "Ikhla' na'laika innaka bil wadil muqaddas tuwa" dalam surat Thaha. Lepas sendalmu karena engkau berada di lembah yang suci. Itu bagian dari adab. Tapi bukan berarti haram. Bahkan sholat pun Nabi sampaikan, selisihilah Yahudi itu dengan sholat pakai alas kaki kalian. Sebab mereka kalau sholat pasti melepas alas kaki mereka. Jadi setidaknya dalam hidup kita harus pernah sholat sekali pakai alas kaki. Ya, misalnya ketika di Muzdalifah nanti. Itu kan ruang terbuka tuh. Kita bisa sholat pakai alas kaki. Ya, sebab asal sesuatu itu tidak najis. Nah, kemudian begitu juga tawaf tadi, itu hanya masalah kebersihan masjid, kelayakan orang lain melihat kita. Karena kita ini begini dalam hidup, jagalah fikiranmu untuk tidak bersangka buruk kepada orang lain. Jagalah tindakanmu supaya orang lain tidak bersangka buruk kepadamu. Itu cara bergaul seorang muslim. Kemudian yang ketiga adalah hukum pada mataf atau tempat tawaf berbeda dengan hukum pada mas'ah. Tempat sa'i itu dia bukan masjid. Dia di luar masjid. Tapi kalau tawaf itu masuk dari masjid. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Terjawab Ibu ya. Berikutnya hukum umroh berkali-kali dalam sekali safar, Ustaz. Nah, ini monggo. Baik. Saya mohon izin saya sampaikan pendapat saya ya. Tapi Anda bisa tanya kepada yang lain lagi. Kalau kita melihat apa yang dipraktekkan di masa Nabi dan masa sahabat, memang mereka ini tidak mengulang-ulang umrohnya, tidak. Yang paling tampak adalah ketika Aisyah datang
untuk umroh ke Mekah, dia dalam keadaan haid sehingga dia tidak bisa tawaf. Ketika Aisyah dan sahabat-sahabat lain umroh, ya, tawaf, sa'i, tahallul, selesai sudah. Jadi seperti biasa. Ketika Aisyah sudah suci, Nabi perintahkan saudaranya Abdurrahman bin Abi Bakar untuk menemani Aisyah ke miqat di Tan'im. Tan'im itu sekarang ada masjid disebut Masjid Sayyidah Aisyah karena Aisyah dulu ngambil miqatnya dari situ. Bukan karena Aisyah yang bangun masjid, bukan. Yang bangun masjid kerajaan Arab Saudi yang udah masa sekarang. Abdurrahman bin Abi Bakar ketika keluar ke miqat untuk menemani saudara perempuannya Aisyah radhiyallahu anha, dia tidak mengambil umroh. Padahal coba kalau sekiranya ada syariat itu, sahabat itu paling bersemangat melakukan ibadah. Tanggunglah, kepalang tanggung, kita juga sudah ke miqat. Paham nggak? Maka saya ambil lagi. Begitu. Jadi kalau untuk berkali-kali kita umroh, kalau saya alhamdulillah saya nggak pernah, Bu, kalau saya melakukan itu. Tapi apakah pernah saya sekali pergi, 2 kali umroh? Pernah. Sebab yang keduanya itu saya niatkan badal. Itu lain. Karena umroh kita sudah selesai. Maka saya biasanya kalau umroh sama jamaah, saya minta mereka, saya arahkan mereka untuk umroh kedua itu umroh badal. Bukan kita berulang-ulang umroh, bukan. Tapi niatkan untuk orang tuamu, nggak apa-apa. Memang karena kita mau membadal umroh, maka ya kita harus pergi keluar. Umroh kita sudah selesai. Tidak ada larangan dari agama. Itu bentuk bakti kita kepada kedua orang tua kita kalau kita melakukannya untuk mereka atau untuk guru kita atau untuk orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Tidak apa-apa. Sebab ada beberapa ibadah yang memang bisa diwakilkan. Bil munasabah bicara tentang badal tadi adalah badal haji juga. Jadi ketika haji ada seseorang yang waktu berniat haji itu dia berniat di depan Rasulullah, labbaika Allahumma hajjan an Shibrimah. Labbaik Allah, aku penuhi panggilanmu untuk berhaji atas nama Shibrimah. Kata Nabi, siapa Shibrimah itu? Ya, dia bilang ayahku. Kamu sudah haji apa belum? Belum. Kalau gitu kamu haji dulu, kata Nabi. Kalau umrah, Bu, kita bisa sekali pergi, lalu setelah selesai, kita keluar miqat lagi untuk badal. Tapi kalau haji nggak bisa. Karena waktu wukuf di Arafahnya sama. Waktu mabit di Minanya sama. Paham nggak? Jadi nggak mungkin dalam 1 tahun kita bisa haji untuk diri sendiri dan badal untuk orang lain. Nggak mungkin. Jadi kecuali yang sudah haji, Mas Ihsan udah haji. Maka tahun ini kalau dia mau badalkan haji, nggak apa-apa, silakan. Saya sudah haji, maka saya boleh membadalkan tahun ini. Tapi kalau saya tetap sayang, Pak, ya kesempatan untuk haji itu ya, tapi kita akan gunakan untuk haji. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Kemarin ada, Bu, yang jamaah umroh itu sampai sehari 3 kali, Ustadz. Jadi saking dia semangatnya itu ada Jenderal Bintang 1 pada saat itu dia 4 hari di Mekah, 4 malam di Mekah tuh melakukan pengulangan umroh sampai 7-8 kali pada saat itu. Memang diniatkan untuk badal ya. Tapi ya tadi Bapak Ibu untuk diri sendiri mengikuti apa yang disampaikan dari pendapat Ustadz, 1 kali untuk diri kita. Kalau mau 2 kali 3 kali nanti disilahkan dengan niat membadalkan. Terus berkaitan badal haji gimana? Mungkin tadinya kita berpikiran, wah kayaknya asik kita sekali haji bisa plus badal. Bahkan ada oknum yang badal haji 1 orang menerima lebih dari 1, Pak. Itu ada katanya, tapi wallahualam siapanya. Tapi yang jelas kalau misalkan Bapak Ibu ingin badal, nanti kami akan bantu carikan misalkan dari rekanan kami mutawib di sana atau pekerja yang memang akan melaksanakan haji, itu nanti kita akan bantu koordinir, bantu carikan yang kiranya belum punya slot badal. Ya, misal tadi Pak Iim mau membadalkan saudara atau mau membadalkan orang tua,
atau membadalkan orang almarhum sekampung pengen dibadalin sama Pak Im semua misalkan. Nah, monggo nanti kita cari sama-sama dengan kita memastikan bahwa orang tersebut belum melakukan badal untuk orang lain, ya, dan orang tersebut sudah melakukan peribadahan haji. Berapa biaya badal? Nah, ini biaya badal itu tergantung. Kalau misalkan tadi Bu, Pak, kita menyuruh orang yang memang tahun itu tidak ada niat haji misalkan, orang mukimin di sana. Tapi ketika ada misalkan, Mas ini badalin. Nah, itu kan artinya biasanya ada biaya jasa atau transport atau akomodasi dan lain sebagainya. Pada tahun-tahun ini biaya yang paling murah untuk akomodasi haji warga lokal itu bisa mencapai 60 jutaan Bapak Ibu. Itu biaya lokalnya untuk warga negara Saudi. Kalau warga negara Indonesia, nah itu bisa kehitung. Makanya biasanya kami pernah juga Ustaz membadalkan kepada petugas haji Kementerian Agama, kan mereka sambil bertugas, kami bisa tanya, Bapak udah haji, udah badal masih ada slot? Ada. Nah, itu biasa kami tawarkan kepada jamaah. Nah, kami biasanya mengestimasikan sekitar $2.000 Bapak Ibu untuk biaya apa yang akan dibadalkan nanti ke sana. Tapi itu semua masih estimasi, tergantung nanti yang membadalkan harus sama-sama ridho dengan yang dibadalkan, seperti itu. Jadi tidak menjadi transaksional, tapi kami juga menawarkan misalkan Pak Im budgetnya berapa, nanti kami tawarkan ke mutawibnya, misalkan antum mau nggak nih badal budgetnya sekian, oh silakan siap. Nah itu nanti kita bantu fasilitasi hubungkan. Seperti itu. Terus pertanyaan berikutnya Ustaz berkaitan dengan tarwiyah. Boleh Ustadz mungkin jelaskan tarwiyah, bagaimana hukumnya kalau kita tidak menjalankan tarwiyah? Terus nanti kira-kira gimana? Baik, bagus sekali. Berkaitan dengan tarwiyah, mabit di Mina pada tanggal 8 menuju ke tanggal 9. Kenapa ada perbedaan pendapat tentang hukum mabit di Mina pada tanggal 8 Hijriah itu? Sebab ada yang mengambil keumuman hadis, khudhu anni manasikakum, ambillah, ikutilah manasik seperti yang aku kerjakan. Ini perintah Nabi dan asal perintah itu wajib, maka seluruh yang Nabi lakukan pada saat haji menjadi wajib. Ya, orang yang cenderung memahami teks secara tekstual, ya, nas secara tekstual akan menyebut ini wajib. Tapi pendapat banyak ulama, termasuk imam-imam mazhab, menyebutkan ini hanya sunnah. Kalau dia sunnah, maka sebaiknya memang kita kerjakan, tidak kita tinggalkan. Selagi tidak mengganggu yang wajib. Kalau kondisinya seperti sekarang, Mas Ihsan sudah berkali-kali dan dia melihat bahwa memang gak mungkin Ustadz, atau sangat sulit, dan itu bisa mengganggu puncak ibadah haji, bukan hanya wajib tapi rukun, yaitu wukuf di Arafah, maka ngapain kita memaksa diri kita untuk pergi mabit di Mina pada tanggal 8 itu. Ada nggak Ustadz yang mengambil itu? Ada, gitu ya. Dan mereka akan menanggung resiko itu. Termasuk misalnya kalau harus jalan kaki dari sekian, kalau ada jamaah yang sakit, kalau ada, kita berpikir bukan hanya plan A saja. Tapi kita berpikir apakah semua jamaah punya daya fisik prima seperti kita. Itu juga kita harus perhatikan. Ada kaidah usul fikih al-amru idza dhaqa ittasa' wa idza tasa'a dhaq. Satu perkara itu kalau dia sempit maka dia harus dilonggarkan, kalau dia terlalu longgar maka dia harus diketatkan, disempitkan. Jadi kalau ada aturan yang memang sangat memberatkan dalam agama, maka mesti ada jalan keluar yang membuat dia menjadi lebih elastis, menjadi lebih fleksibel. Tapi kalau dia terlalu fleksibel, oh nggak bisa. Itu harus
dibuat batasan-batasannya sehingga kita tetap tahu mana syariat, mana tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu penjelasan saya tentang tarwiyah. Kalau saya sendiri sangat suka untuk tarwiyah, Bu. Terus terang aja. Mas Ihsan berkali-kali bilang saya, tapi Mas Ihsan antum paling tahu lapangan di situ. Ana ikutin, ya. Nah, makanya nanti kita akan serahkan kepada pemimpin dalam safar. Karena wajib bagi kita untuk taat selagi tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penjelasannya, Ibu, ya. Baik. Baik, Ibu, saya izin menjelaskan secara teknis ya. Jadi saya menggali dari teman-teman yang sudah sering menyelenggarakan, ada berapa persen pun termasuk pemerintah yang memutuskan tidak melakukan tarwiyah. Jadi tidak memfasilitasi, Bu. Kenapa tidak memfasilitasi? Karena dalam kondisinya Bapak Ibu tadi Ustadz Maki juga sempat sampaikan, misal Ibu pergi tarwiyah, kita pergi tarwiyah. Lalu pada saat ke Arafah ya, itu dipastikan tenda itu sudah penuh. Mungkin tenda kita sudah acak-acakan. Mungkin tadi kita bisa mengetahui ada istilah tempat kita jadi hilang karena sudah terisi oleh pihak lain gitu misalkan. Dan juga fasilitas-fasilitas lainnya. Pemerintah atau Kementerian Agama itu memberikan surat pernyataan bagi siapapun yang ingin melakukan tarwiyah. Isinya kurang lebih seperti ini. Bersedia menerima apapun kondisi ketika ada layanan dari muasasah yang diterima tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Misalkan tadi maktabnya kurang siap gitu. Makanannya bahkan kemarin tidak ada. Jadi kayak misalkan kan kita berasumsi sudah difasilitasi nih, tapi ternyata tidak ada makanan. Nah itu, terus transportasi kalau tidak ada itu nanti bisa teman-teman yang melakukan ada yang merasa kesulitan pengkondisian saat ke Arafah sehingga menjadi kendala ketika kita mau ke Arafah. Semua orang ingin tarwiyah Bapak Ibu. Kalau pihak Saudi memfasilitasi dengan baik dan layak, tapi qadarullah sampai tahun kemarin di beberapa tahun terakhir, bahkan teman saya ada yang terakhir tarwiyah itu tahun 2016, setelah itu dia ingin melakukan tarwiyah tapi melihat kondisi jamaah tidak kondusif, maka diputuskan untuk tidak melakukan tarwiyah. Dan ya tadi hukumnya sunnah, baik untuk dilakukan, tapi ketika tidak dilakukan itu tidak mengapa Bapak Ibu. Jadi semisal Mas nggak apa-apa, saya siap kalau nanti harus jalan kaki berkilo-kilometer, terus nanti kalau ternyata wukuf tidak di tenda tapi masih di area gitu dengan kondisi makan kekurangan dan lain sebagainya, nah itu mungkin nanti kita akan pertimbangkan, dikhususkan bagi orang-orang yang siap melakukan itu. Nanti kita coba akan coba pertimbangkan untuk difasilitasi, dalam artian fasilitasi pun kita masih nggak tahu apakah memang masih sama sulitnya seperti yang kemarin atau memang sudah dinilai mudah untuk bisa dilakukan. Ya mudah-mudahan kita dapat perkembangan nanti bisa melakukan tarwiyah, tapi kalau tidak bisa kami akan putuskan kondisi-kondisi tertentu untuk tidak melakukan atau tidak memaksakan untuk melakukan hal tersebut. Ya, jadi ya lapangannya seperti itu Bapak Ibu. Kan kebayang misalkan nanti pas kita ke tenda Arafah, tempat duduknya udah acak-acakan karena orang sudah mengisi lebih awal gitu ya. Terus selimutnya udah nggak ada gitu. Nah nanti itu malah jadi soal tersendiri gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan nanti kita dapat situasi yang lebih baik. Tidak ada salahnya juga Bapak Ibu mempelajari apa itu tarwiyah, dan Bapak Ibu punya dalil sendiri ya, punya pertimbangan, sehingga ya Allah saya tidak memutuskan tarwiyah karena saya melihat kondisi seperti itu, dan mungkin nanti ada kesempatan kita tadi kalau terlalu longgar ternyata bisa, ya kita juga akan ambil. Tapi insya Allah nanti
saya akan pastikan untuk mengambil keputusan untuk kemaslahatan kita bersama. Ya kalau misal Pak Budi Bagja itu udah pasti nggak mungkin dan nggak boleh tarwiyah. Jadi kita dorong untuk fokus di langsung ke Arafah dan menjalankan hal lainnya gitu ya Bapak Ibu ya. Itu berkaitan tarwiyah ya. Insya Allah nanti kalau Mas saya pengen, nah nanti kita coba diskusikan sama Ustadz dan memfasilitasi kelompok kecil dengan mengukur resiko dan lain sebagainya, kita sama-sama jaga itu. Bisa jadi itu kita lakukan ya. Itu terus Bu Anita sudah terjawab ya, terima kasih Bu Anita. Sekarang Ustadz berkaitan haji tamattu, mungkin tadi ya umroh dulu pada tanggal 2 Juni kita akan melakukan umroh, terus kenapa diulangi lagi, kenapa ya tidak hanya sekali aja gitu Ustadz? Kan pas 2 Juni tuh ngelakuin umroh Ustadz, ada tahallul, ada tawaf. Baik ya. Jadi ini memang termasuk dalam prosesi haji haji tamattu. Jadi seluruh rangkaian ibadahnya itu adalah tuntunan dari Rasulullah SAW yang memang harus kita penuhi seperti itu. Jadi ketika seseorang umroh di bulan haji dengan niat dia bakal haji, maka seluruh prosesi yang dia lakukan untuk umroh ketika datang itu, yang melakukan tawaf kudum itu tidak menggugurkan tawaf ifadah pada saat haji. Itu memang aturan syariat. Ya. Jadi kalau kita tinggalkan, kalau itu rukun maka tidak sah haji kita. Kalau itu wajib maka ada dam di situ. Ini saya pengen jelaskan dulu, teman-teman. Ini menarik. Ini bukan hanya tentang haji tapi tentang seluruh ibadah kita. Ini fikih dasar banget bagi seorang muslim, harus tahu semua. Satu ibadah ya, itu terdiri rangkaian-rangkaian kewajiban, perintah, tuntunan di dalamnya. Ini satu ibadah. Misalnya ibadah itu adalah sholat. Paham ya? Mana yang disebut sholat itu Bapak Ibu-Ibu, mana? Sejak kita melakukan takbiratul ihram sampai salam. Banyak enggak kewajiban-kewajiban bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan yang harus kita lakukan antara takbiratul ihram sampai salam? Banyak enggak? Banyak. Baik. Kewajiban utamanya sendiri disebut sholat. Baik. Lalu ada kewajiban-kewajiban di dalam sholat dan di luar sholat. Perhatikan nih. Kalau kewajiban-kewajiban itu mempengaruhi sah atau tidaknya satu amalan, maka kalau dia berada di dalam dia disebut rukun, kalau dia berada di luar dia disebut syarat. Kalau dia mempengaruhi sah apa tidak? Perhatikan. Tidak sah sholat kecuali dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dalam sholat apa luar sholat? Dalam. Maka Al-Fatihah adalah rukun sholat. Tidak sah seseorang yang sholatnya tidak tumak nina. Tumak nina itu dalam sholat apa luar sholat? Dalam sholat. Maka tumak nina adalah rukun sholat. Tidak sah seseorang sholat kecuali menghadap kiblat. Menghadap ke kiblat itu waktu kita mulai mau sholat apa setelah kita sholat? Sebelum. Maka dia disebut syarat. Tidak sah sholat kalau orang terbuka auratnya. Menutup aurat itu setelah takbiratul ihram atau sebelumnya? Sebelumnya. Maka menutup aurat adalah syarat sahnya sholat. Ini beda syarat dan beda rukun. Tapi persamaannya kalau kamu tinggalkan tidak sah utamanya tadi. Tapi kalau kewajiban, kalau kamu kerjakan dapat pahala, kalau kamu tinggalkan kamu berdosa, tapi amalnya sendiri sah. Paham ya? Misal, ada orang yang meninggalkan tasyahud awal secara sengaja, bukan karena lupa. Nggak mau, aku mau cepat-cepat. Misalnya, maka sholat, dia berdosa karena dia meninggalkan kewajiban. Tapi sholatnya sah apa tidak? Sah. Sebab tasyahud awal bukan rukun. Paham ya? Nah, hal-hal seperti itu. Jadi tawaf ifadah itu adalah rukun di dalam haji.
Walaupun kita sudah tawaf ketika umroh dan itu terpisah memang. Cuma karena kita melakukan, perhatikan. Umroh yang kita pertama datang itu terpisah dengan urusan haji kita. Yang dimulai pada tanggal 8 hari Tarwiyah itu. Tapi bagi siapapun yang mengerjakan umroh di bulan haji dan dia berniat untuk haji tahun itu, maka wajib bagi dia untuk menyempurnakan haji dia. Artinya kalau sekiranya batal hajinya, dia harus qadha pada tahun berikutnya dan dia harus bayar dam pada tahun itu. Begitu Pak. Baik. Mungkin agak kurang connect lah karena udah malam. Baik. Agak berat memang sedikit ya. Oke. Sekarang kita kuis dulu ya Bu ya. Sekarang saya yang nanya ya. Hadiahnya jam-jam 5 liter insya Allah tuh. Semangat. Oke, silakan angkat tangan dulu yang mau jawab. Oke, Pak Im. Sebenarnya Pak Im itu konsultan pajak, konsultan keuangan, Ustadz. Jadi tadi berpikir kenapa umrohnya nggak sekali, kenapa badalnya nggak hanya sekali aja, nggak ini, karena beliau akunting. Oke, saya kasih pertanyaan, Ustadz. Nih jam-jam 5 liter ya. Ustadz, tolong sebutkan rukun haji, Pak Im. Rukun haji, Iya. wukuf, tawaf, sa'i, tahalul, tertib. Alhamdulillah. Hadiah buat Pak Im ya. Langsung dikasih ya. Semoga ini air jam-jam bisa membuat lebih kuat ya. Ini cepat sekali kayak gimmick gitu. Nggak ada diatur kan? Nggak ada diatur. Nggak diatur, baik. Curiga saya. Baik. TikToknya cepet banget ya Oke. Pak. Baik. Oke, sekarang silakan angkat tangan lagi yang ingin jawab. Ayo yang dari Kalimantan Selatan salah satu. Oke Ibu. Ustadz kasih pertanyaan Tad. Dari Kalimantan Selatan. Ustadz ada pertanyaan? Iya, Ustadz yang kasih pertanyaan silakan. Bebas Ustadz. Yang ada di catatan saya aja ya Pak Ustadz ya pertanyaannya. Oke. Bu, jadi saya ini dulu Bu, contek dulu Bu. Oke Bu. Ya. Baik Bu. Tadi ya Bu, kita tidak melakukan tarwiyah. Tarwiyah dilakukan tanggal berapa Bu seharusnya Bu? Ya ada di buku Bu. Ayo Bu. Tunggu Pak. 1, Tanggal 2, 9, tanggal 9. 3 ya, kurang tepat ya. Jadi kalau tanggal 9 itu kita di Arafah Bu. Ya, kita sudah wukuf. Kalau tarwiyah itu kalau dilakukan itu tanggal 8 Zulhijjah. Oke, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Bu ya. Jam-jamnya insya Allah nanti dapat setelah kepulangan ya. Oke. Satu orang lagi, silakan dari oke Bu Susi. Kalau Bu Susi tadi pertanyaannya banyak ya. Kita coba balas pertanyaannya ya. Bu, ya Bu. Kita melakukan tawaf ibadah tanggal berapa Bu? Oke, saya kasih hitung sampai 3. 1, 2, 3. Setelah mabit di Musdalifah. Tanggal berapa? Tanggal 11. Zulhijjah. Betul atau salah? Salah. Yang betul adalah tanggal 10. Wah, ini udah jago semua Ustadz ya kalau di kuis. Ini nanti kalau ada wawancara TV itu, Bu lagi di mana? Ya, saya lagi di sini. Lagi ngapain? 1, 2, 3. Oh lagi ini ya. Nanti ketahuan ya Bu ya. Oke.
satu pertanyaan lagi. Siapa yang mau jawab silakan angkat tangan. Nggak apa-apa Bu. Ini Pak Edo ya. Ya Pak Edo. Saya Bentar Pak. Saya harus kasih pertanyaan. Kalau bisa pertanyaannya yang bisa saya jawab. Oke. Siapa? Kalau tadi kan pertanyaan uhrawi ya, sekarang kita pertanyaan duniawi, Pak. Pak Edo, Siap. kita berangkat menggunakan pesawat SV816, penerbangan pukul berapa Pak tepatnya? Jam dan menitnya? 17.30. Wih, betul ya. Hari apa Pak? Hari Minggu. Hari Minggu. Ya, silakan ya. Ini saya harus pastikan alhamdulillah rezekinya Pak Edo nih ya. Oke. Ada 2 kurma lagi. Oke. Ustaz ada pertanyaan Ustaz? Cukup ya. Oke. Silakan Bapak Ibu angkat tangan yang ingin jawab. Ada kurma ajwa itu dari Madinah Bu. Saya kemarin angkut sendiri Bu ya. Saya ngangkut 30 kilo kemarin untuk Bapak Ibu hidangkan ya. Enggak, udah Pak ya. Dari Pak Basri mau angkat tangan? Boleh. Oke, saya mau kasih pertanyaan. Yang gampang. Kalau enggak gimana Bu? Oke, pertanyaan berikutnya. Sebentar Bu ya. Saya lagi nyari yang susah nih. Bu, ada 3 cara pelaksanaan haji. Apa yang kita pilih Bu? Oke. 2 laginya apa? Ayo. Belum selesai pertanyaannya. 2 lagi haji apa Bu? Ya. Oke. Betul ya? Jadi Bapak Ibu ada 3 cara pelaksanaan haji. Ada haji kiron, ada haji ifrod dan tamatu. Yang kita pilih adalah haji tamatu. Oke, kasih hadiahnya. Silakan. Yang kurma ajwa tadi yang disebut yang ajwa, ya. Ini oleh-oleh buat Tangerang. Sami-sami Bu. Oke, satu lagi. Satu lagi kurma sukari. Oke, sekarang tadi siapa yang belum pernah umroh dan haji angkat tangan? Oke. Bapak, saya mau tanya Pak. Tadi kan ibunya sudah ya, sekarang bapaknya. Pak, kita mulai tawaf dari rukun apa Pak? Buka dulu. Rukun apa? Yang ada lampu hijau itu rukun apa Pak? Penanda rukun apa? Rukun sudut apa? Rukun apa? Alhamdulillah dari Kasel ada yang boleh-boleh. Betul ya. Dari Hajar Aswad. Saya lupa saya udah ngeheng. Gak apa-apa itu saya yang salah. Tetap dikasih ya. Kurma itunya. Bapak Ibu saya udah ngeheng ya. Dari Hajar Aswad. Ya. Pak Hajar Aswad ya Pak. Bapak Ibu jangan nyesal daftar di Almira ya. Ini karena sudah malam aja. Masya Allah. Udah mulai Ya. Oke, pertanyaannya itu dulu Bapak Ibu dari saya. Sekarang kita istirahat ya. Oke, Bapak Ibu, ini saya sekali lagi begini ya. Jangan sampai ada hal-hal yang terkendala yang Ibu ingin jawabannya dari kami, tapi Ibu tidak ungkapkan kepada kami.
Jadi setiap apapun kendala, kayak tadi, Mas, saya walimatus safar enggak? Saya biasanya sekali walimatus safar itu seharga Kijang Innova gitu, misalnya. Jadi harus bagi-bagi makanan, saya punya tetangga banyak dan lain sebagainya. Monggo ditanyakan dan dikonsultasikan. Insya Allah nanti ada yang sudah kami tunjuk Bapak Ibu, tim pembimbing ibadah yang tersertifikasi untuk mendampingi Bapak Ibu semua dan sekaligus ngecek atau memastikan satu persatu. Ya kayak tadi, Bu, tawaf tuh dari mana? Mulainya berapa putaran? Harus wudhu atau enggak kalau tawaf? Kalau sa'i kentut gimana? Nah, poin-poin itu saya ingin Bapak Ibu semua lulus, setuju? Ya, kalau enggak lulus, saya ngeri nanti ditanya sama Allah, San, kenapa jamaah kamu tawaf kentut diem-diem baik gitu ya? Kan berabe ya Bu ya. Jadi saya mau Bapak Ibu 1 bulan ini akan ada pertanyaan-pertanyaan dari tim saya kepada Bapak Ibu. Itu artinya sedang saya tugaskan untuk memvalidasi persiapan rangkaian ibadah kita pada penyelenggaraan haji 2024 ini. Saya udah tunjuk ya, nanti ada tim PIC-nya, 1 orang pembimbing staf saya yang sudah saya ikutkan sertifikasi pembimbing haji dan umroh akan ngetes atau ngecek mendampingi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan silahkan tanyakan ke staf tersebut ya, nanti saya kasih informasi. Terus kalau dia tidak bisa langsung menjawab, dia akan meneruskan pertanyaan itu kepada kami dan kepada Ustadz yang menjadi tim pembimbing ibadah haji kita ini ya. Sekali lagi, saya ingin sebelum berangkat kita semua tenang, kita semua bisa selesai, kita semua bisa sama-sama berikhtiar, sehingga kalau sudah berangkatnya tenang, di perjalanan juga kita dalam posisi siap, dalam posisi bisa sabar dan bisa ikhlas dengan menerima apapun yang Allah berikan kepada kita semua. Mungkin Ustadz ada closing statement untuk malam ini, mungkin sambil doa atau apa, Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, calon jemaah haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala keletihan yang hari ini telah kita lalui, semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemberat timbangan amal kita. Yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk bertandang ke rumahnya tahun ini bukan karena kita tidak ada dosa, tapi Allah justru ingin mensucikan dosa-dosa kita. Seluruh janji yang sudah Allah berikan untuk orang-orang yang berhaji berupa ampunan, seperti mereka keluar dari perut ibunya kembali, adalah bentuk rahmat Allah yang tidak bertepi kepada kita yang dipilihnya pada tahun ini. Kita bisa haji pada tahun ini bukan karena kita lebih pintar daripada yang lain, bukan pula karena kita lebih kaya daripada yang lain, tapi benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hatimu untuk berangkat bertamu ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka harusnya perjalanan haji ini bukan membuat kita sombong, membuat kita merasa lebih baik daripada yang lain, sama sekali tidak. Tapi dia adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala karena memilihmu, memberikan nikmat yang hanya Dia berikan kepada orang-orang yang taat. Setiap orang dalam kehidupannya memiliki pengalaman personal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dulunya adalah rampok besar, lalu kemudian memeluk Islam hanya karena mendengar beberapa informasi tentang Rasulullah dan kemudian menjadi sahabat yang paling terkemuka. Ada orang yang memusuhi Islam,
dan berniat keluar rumahnya berniat untuk membunuh Rasul. Tetapi ketika mendengar beberapa ayat Al-Quran dari mulut, ya, dari suhuf yang dipegang oleh saudara perempuannya, segera berubah hatinya ingin mencari Rasul SAW, lalu bersyahadat kepadanya. Setiap orang memiliki pengalaman personal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin engkau diundang pada tahun ini berkunjung ke rumah Allah. Kita bersama-sama nanti melakukan perjalanan yang penuh berkah ini. Adalah cara Allah untuk memulai hari-hari, lembar-lembar baru penuh kebaikan dalam hidupmu. Saudaraku, jangan pernah berputus asa terhadap hal-hal yang telah kita lakukan di masa lalu. Sebab al-ibratu bil khawatim. Yang Allah lihat adalah akhir dari umur seseorang. Haji itu dilihat mabrur atau tidaknya bukan pada saat pelaksanaan, tetapi setelah kita melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji. Maka Allah berkata, fa idza qadaitum manasikakum, kalau kamu sudah selesai melakukan ibadah haji, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Ingatlah sama Allah seperti kamu ingat kepada ayah-ayahmu atau lebih daripada itu. Persoalan-persoalan dalam hidup ini bermula dari kita kurang ingat Allah. Kita menyingkirkan Allah dalam kehidupan kita ini berkali-kali. Kita merasa bahwa kita mampu untuk mencari solusi dari setiap persoalan-persoalan kita. Saudaraku, tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat melakukan ini. Siapa yang menjaga otakmu biar terus sehat? Siapa yang dapat menjaga fisikmu biar tetap kuat? Siapa yang dapat menjaga emosimu biar tetap stabil di tengah kehidupan yang tidak stabil? Kita ini selalu berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika tahun ini kita adalah sosok-sosok yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanya kepada diri kita pertama-tama, benarkah kita sudah memantaskan diri kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saudaraku, perbanyak ibadah menjelang kita berangkat ini. Perbanyak merenung, bermuhasabah dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh mata, telinga, lisan, tangan, kaki, atau kalbu kita. Bagaimana kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah cara kita mengumpulkan bekal ketakwaan dalam perjalanan ini nanti biar tidak sia-sia. Allah tentu memilihmu karena alasan-alasan yang sangat dalam. Bukan sesuatu yang acak dan random, tidak. Sebab Allah memiliki sifat Al-Latif. Al-Latif itu artinya maha halus dalam setiap takdir-takdir dan ketentuannya. Seseorang yang melukis dan lukisannya mirip dengan asli disebut latif. Lukisannya sangat halus sehingga mirip sekali dengan aslinya. Atau seorang yang mengukir sesuatu, ukirannya itu tidak ada yang kasar sedikit pun, orang menyebutnya sebagai latif. Begitulah ketentuan-ketentuan Allah dalam setiap kehidupan kita ini adalah bentuk sifat Allah yang maha latif itu. Pantaskan diri kita ketika kita dipilih menerima takdir baik ini, insya Allah. Selamat datang, selamat merintis jalan bertamu ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama pelaksanaan manasik pada hari ini, saya mewakili teman-teman juga dari Almira, mohon maaf kepada semuanya. Semoga kita terus menjadi semakin akrab ya, insya Allah. Kita satu keluarga ya, yang dibentuk oleh rahim keimanan dan berada dalam frekuensi ketaatan yang sama. Allah pertemukan pula, menyempurnakan agama kita pada saat yang sama pada tahun ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.